Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'du. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma amalan salihah wa amal mutaqabbala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat iman serta kesehatan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dengan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut beliau yang setia hingga ajal menjemput kita. Para pemirsa jemaah yang dirahmati Allah, tauhid merupakan perkara yang paling penting, paling utama buat kita semua. Tauhid itu artinya adalah menjadikan sesuatu satu saja, tentunya dengan menafikan sesuatu dan menisbatkan, menetapkan sesuatu. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ilaha artinya meniadakan sesembahan-sesembahan, menafikan. Illallah yaitu menetapkan bahwasanya yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya tauhid dalam keyakinan kita, dalam perbuatan kita, tentunya ini adalah perkara yang sangat urgen buat kita semua. Tetapi realitasnya kebanyakan dari umat Islam, mereka lebih hafal idola-idola yang bukan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka lebih mengidolakan artis-artis, pemain sepak bola. Mereka lebih kenal nama-nama artis tersebut, nama-namanya, tempat tinggalnya, pekerjaannya, penghasilannya, daripada mereka mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Daripada mereka mengenal tentang siapa itu Allah, daripada mereka mengenal apa kewajiban sebagai seorang muslim. Dan ini tentunya pemandangan yang sangat ironis buat umat Islam. Padahal mempraktekkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu sangat sulit. Tentunya saking besarnya pahala orang-orang yang mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Makanya kalau mempelajari tauhid mungkin menurut sebagian orang itu susah, ya, justru mengamalkannya juga lebih susah. Makanya ketika kita belajar kalimat tauhid la ilaha illallah itu gampang. Mungkin kita bisa menghafalnya, mencernanya dalam waktu 1 jam sampai beberapa jam ke depan. Apa itu kalimat tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah tauhid yang mungkin sifatnya sekedar menghafal saja, dan ini adalah perkara yang sangat gampang. Misalnya tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, bahwasanya Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Tauhid asma dan sifat Allah, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tanpa takwil, ta'til, takyif dan seterusnya. Ini gampang, bisa kita pelajari dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jaman. Tetapi ketika kita mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tentunya kita juga harus butuh suri tauladan yang terbaik. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus.
siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa mereka orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka mentaati Allah dan Rasulnya dari kalangan para nabi, minan nabiyyin, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada'i wassalihin, yaitu orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, dan orang-orang yang soleh yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah yang akan kita pelajari kali ini adalah bagaimana kita mempelajari tauhidnya para pejuang. Kenapa? Karena mereka merupakan salah satu golongan yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Siapa suri tauladan yang terbaik? Itu para nabi dan rasul, orang-orang yang sidik, jujur, dan para syuhada. Ya, para syuhada. Jadi kenapa kita mesti mempelajari tauhid dari para pejuang? Yang pertama, sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 69. Yang kedua, kenapa kita harus mempraktekkan tauhid sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh tauhidnya para pejuang? Karena mereka, kehidupan mereka setiap harinya itu dalam keadaan was-was dalam menghadapi maut. Makanya ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu melahirkan rasa khusyuk. Kenapa? Karena mereka senantiasa diingatkan akan kematian. Kemudian umat Islam tidak akan eksis dalam kehidupannya. Kemudian dalam sosial bermasyarakatnya tidak akan eksis kecuali mereka dilindungi dari para pejuang-pejuang yang senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Dr. Abdullah Azzam rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, kalau kalian ingin belajar tauhid, maka datanglah kalian ke medan jihad, yaitu di tanah bumi Palestina, di Afghanistan. Ya, kalau kalian ingin mempelajari tauhid, datanglah ke bumi Afghanistan. Kenapa? Karena di sanalah praktek nyata orang-orang yang mempraktekkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apalagi mereka sudah menjual dirinya untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli diri orang-orang yang beriman. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, diri mereka dan harta mereka dengan menggantinya dengan surga. Ya, jadi para pejuang itu memang orang-orang yang betul bertransaksi dengan Allah, menjual dirinya, hartanya untuk mendapatkan ridho Allah dan surganya. Makanya wajar ketika kita ingin mempelajari tauhid yang mungkin kita hanya sifatnya teoriti saja, teoriti, yaitu sekedar teori, maka kita harus mempraktekannya sebagaimana yang dipraktekkan oleh para pejuang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang kita butuhkan adalah tauhid yang sifatnya amali, yang praktek langsung. Kalau kita mungkin menghafal di dalam hati, menghafal dalam akal pikiran kita, itu gampang, membutuhkan waktu 1 jam 2 jam. Tetapi yang membedakan orang yang beriman dengan orang-orang musyrik itu adalah dalam praktek kehidupannya sehari-hari. Makanya ketika orang-orang musyrik ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Kalau seandainya mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, maka orang-orang musyrik menjawab, yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik sendiri mereka tahu yang menciptakan itu adalah Allah. Maka di dalam surat yang lain yaitu Al-Ankabut ayat 61, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, dan kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan siapa yang menundukkan matahari dan bulan, la yaqulunallah, mereka akan menjawab Allah lah
yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan bulan, menundukkan matahari dan bulan. Maka perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah dalam segi amalnya. Mempraktekkannya itu yang membuat perbedaan antara orang beriman dengan orang-orang musyrik. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 31, ini sebagai penguat saja. Ya, bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir juga meyakini Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan pendengaran, penglihatan, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta ini. Mereka juga mengetahui Allah lah yang mengatur semuanya itu. Dalam surat Yunus ayat 31 Allah berfirman, Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapakah yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan dari bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang menciptakan, menjadikan telinga ini bisa mendengar dan penglihatan ini bisa melihat? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan dari yang mati kepada yang hidup, dari yang hidup kemudian pada yang mati. Wa may yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengurus segala urusan? Fasayaqulunallah. Mereka orang-orang musyrik menjawab, Allah lah yang melakukan itu semua. Fakul afala tattaqun. Lalu mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempraktekkan tauhid dalam kehidupan nyata ini adalah praktek yang sangat berat. Makanya kita butuh suri tauladan yang terbaik. Siapa suri tauladan yang terbaik dalam mempraktekkan tauhid itu? Salah satunya adalah para pejuang. Kita lihat tauhidnya para pejuang. Kita kasih contoh-contohnya biar semakin membuat kita teguh dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Contoh yang pertama itu Ibunda Khonsya radhiyallahu anha, ya, seorang sahabiyah yang memiliki 4 orang anak. Mereka semua syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala pada waktu perang Qadisiyah. Lalu apa yang dikatakan oleh Khonsya ketika dikabarkan kepada beliau anaknya 4 orang meninggal dunia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Beliau malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian beliau mengucapkan syukur dan terima kasih, ya, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berharap mudah-mudahan kelak kami akan dikumpulkan di surgamu. Ada lagi seorang sahabi yang bernama Mu'adha al-Adawiyah. Ketika suaminya Sila bin Asyam beserta anaknya meninggal dunia, ya, mati syahid, orang-orang itu pada datang. Ketika itu beliau berdiri, ya, Mu'adz al-Adawi ini berdiri di hadapan para pelayat-pelayat yang datang, para pentakziah. Wahai kaum muslimin dan muslimat, kalau kalian mendatangiku hanya untuk mengucapkan bela sungkawa, maka pulang sajalah kalian. Tetapi kalau kalian mendatangiku untuk mengucapkan rasa syukur atas kematian syahid suamiku dan anakku, maka kalian aku persilahkan untuk masuk ke dalam rumah. Allahu Akbar. Kesabaran yang bagaimana ini ketika mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, yang dicintai, yang disayangi, justru mereka bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sekali lagi belum tentu ketika kita meyakini bahwasanya Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, kemudian yang menurunkan hujan, belum tentu ketika prakteknya kita benar-benar sesuai dengan praktek nyata. Cobalah kita lihat saudara-saudara kita misalnya, ketika dia mungkin bekerja di suatu pabrik, ada pimpinannya menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina nabinya, menghina para alim ulamanya, menghina kitab Al-Quranul Karim. Kemudian dia hanya diam 1000 bahasa, tidak mau menasehati, tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia khawatir, jangan-jangan kalau saya menasehati pimpinan saya, nanti gaji saya tidak akan keluar, nanti saya akan diusir, akan di PHK dari pekerjaannya. Lalu bagaimana dia meyakini, ketika dia meyakini Allah lah yang memberikan rizki, yang mematikan, yang menghidupkan, tetapi ketika dia dihadapkan satu ujian,
yang ingin menguji keimanannya, justru dalam prakteknya dia merasa khawatir, padahal yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah, padahal yang memberikan rizki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pimpinannya. Itu hanya sekedar wasilah saja untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi contoh-contoh yang lain, contoh-contoh yang mempraktikkan tauhid dengan baik dan benar, yaitu dari para pejuang yang bernama Silah bin Asyam. Ketika beliau dalam sholat malam, ya ini seorang salafus soleh yang sangat luar biasa. Beliau sholat malam menjelang subuh, tiba-tiba didatangin singa. Singa setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa yang beliau katakan? Wahai singa, kalau kamu diperintahkan untuk menerkamku, untuk membunuhku, maka bunuhlah aku hari ini. Tapi kalau kamu tidak diperintahkan untuk menerkamku ataupun membunuhku, maka tinggalkanlah aku. Seketika itu singa tadi ya menjauh dari Sila al-Asyam. Ini di tahun 80-an. Bahkan ada lagi seorang sahabat yang sangat luar biasa, Uqbah bin Nafi bin Qais al-Fihri. Beliau seorang pemimpin ya penaklukan daratan al-Maghribi. Daratan Maghribi itu yaitu daerah Tunisia, Aljazair, Maroko, dan bahkan beliau juga termasuk orang-orang yang ikut dalam menaklukkan Afrika. Ketika beliau diutus di zamannya pemerintahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya sekitar di tahun 50-an, itu beliau ya membawa 18 orang sahabat dan beberapa para tabi'in yang ada. Ketika itu beliau sholat bareng berjamaah dengan para sahabat dan para tabi'in dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya menundukkan binatang-binatang buas tadi. Wahai sekalian singa, wahai sekalian binatang-binatang buas yang hidup di hutan ini, sesungguhnya kami adalah sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang untuk menaklukkan dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, masuklah kalian wahai binatang-binatang buas ke dalam sarang-sarang kalian. Jangan kalian mengganggu kedatangan kami. Akhirnya singa-singa, kemudian ular-ular yang berbisa itu mereka pada lari dan masuk ke dalam sarangnya masing-masing. Tidak ada seekor binatang buas pun yang mengganggu sahabat Uqbah bin Nafi dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ketika itu orang-orang penduduk setempat melihat perbuatan para sahabat dan orang-orang tabi'in, orang-orang yang soleh ini, mereka banyak yang masuk Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa ketika mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka binatang-binatang buas pun akan tunduk kepada orang tersebut. Benarlah apa yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, man khafallah, barang siapa yang takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka makhluk-makhluk pun tidak akan takut kepadanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu siapa lagi contoh-contoh orang-orang yang mempraktekkan tauhid dengan baik dan benar? Kita lihat ada seorang khalifah, yaitu Sultan Abdul Hamid, seorang pemimpin Turki Utsmani. Ya, beliau termasuk salah seorang pemimpin yang pemberani, yang sangat tegas. Bahkan beliau juara 2 di Al-Azhar. Juara 1-nya Munib Al-Hashim yang menjadi mufti yang ada di Palestina. Kenapa? Beliau ini didatangi oleh seorang masonisme Zionis Israel, yaitu Theodore Herzl, dengan memberikan 4 pilihan. Ya, 4 ya, pokoknya dikasih 4 lah. Yang pertama, wahai Sultan Abdul Hamid, ini ada uang 150 juta dinar, aku serahkan ke kantong pribadimu. Kemudian yang kedua, kami akan membangunkan armada laut yang paling kuat buat Turki Utsmani. Yang ketiga, kami akan membangunkan universitas yang paling lengkap di bumi Palestina ini. Kemudian yang keempat, kami akan membayarkan hutang-hutang Turki Utsmani. Tetapi ada syaratnya wahai Sultan Abdul Hamid, yaitu biarkan kami masuk ke tanah Palestina. Lalu apa jawaban Sultan Abdul Hamid yang betul-betul memiliki kalimat tauhid la ilaha illallah yang sangat luar biasa dalam prakteknya? Beliau mengatakan, ini aku serahkan kembali kepadamu uang 150 juta dinar ini.
aku nggak butuh uang sebanyak ini. Demi Allah, kalau seandainya kamu membawa pisau bedah, kemudian kamu sayat, ya, kamu sayat ini badanku satu demi satu sampai keluar darahnya, itu lebih aku sukai daripada aku serahkan tanah Palestina kepada kalian. Demi Allah, tanah Palestina ini direbut oleh kaum muslimin dengan darah dan nyawa mereka. Maka bagaimana mungkin aku seorang Sultan Abdul Hamid yang memimpin Turki Utsmani ini menyerahkan kepada kalian secara cuma-cuma. Nih, aku gak butuh uang dari kalian. Kemudian Theodore Herzl pergi dan bahkan mengancam Sultan Abdul Hamid. Wahai Abdul Hamid, kamu akan membayar pertemuan kita kali ini dengan darahmu. Ternyata benar, keesokan harinya Sultan Abdul Hamid, ya, mereka membuat konspirasi dengan mengebom Sultan Abdul Hamid. Alhamdulillah beliau selamat dari pengebuman yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullah alaihi. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi seorang ulama, ya, sekaligus seorang pejuang, yaitu Hasan al-Banna rahimahullah taala. Ketika beliau diincar oleh pemerintah pada waktu itu, yaitu Raja Al-Faruq, ada seorang kawan yaitu Bashir Ibrahim yang mendengar percakapan dari Raja Al-Faruq dan para intel-intelnya untuk membuat konspirasi bagaimana membunuh Hasan al-Banna. Maka kawannya tadi ini, Bashir Ibrahim, mendatangi Hasan al-Banna. Wahai Hasan al-Banna, tadi saya mendengar Raja Al-Faruq dan para staf-stafnya ingin membunuhmu. Oleh karena itu kamu keluar aja dari Mesir ini. Maka Hasan al-Banna rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Wahai Bashir Ibrahim, hanya inikah akidah yang kamu miliki? Apakah benar ini kamu? Ya. Demi Allah, dari dua kematian yang ditentukan oleh Allah, dari dua kematian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hari yang belum ditentukan dan hari yang sudah ditentukan. Hari yang belum ditetapkan, yang belum ditentukan kematiannya, maka aku tidak menghawatirinya. Tetapi hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kematian seseorang, maka kehati-hatian seseorang itu tidak akan bermanfaat buat dirinya. Wahai Bashir Ibrahim, demi Allah, kalau seandainya saya lari, kalau memang itu udah waktunya, ngapain pula saya lari? Maka beliau Hasan al-Banna pun tetap berpegang teguh untuk meneruskan perjuangan ini. Kenapa? Karena beliau mengerti bahwasanya yang menetapkan kematian dan yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi seorang komandan, seorang tua, orang tua yang dari Afghanistan yang bernama Muhammad Umar. Beliau ini lelaki tua yang memperjuangkan agama Allah di Afghanistan melawan tentara-tentara Rusia. Ketika pesawat-pesawat tempur Rusia menyerang para mujahidin, itu anak-anak muda yang ikut bertempur melawan tentara Rusia itu banyak yang bersembunyi di lubang-lubang di parit-parit pertahanan para mujahidin. Tetapi ada seorang lelaki tua menengadahkan tangannya ke langit. Ya Allah, siapakah yang lebih besar, engkau ataukah pesawat-pesawat tempur Rusia itu? Ya Allah, siapakah yang lebih kuat, engkau ataukah pesawat-pesawat tempur Rusia itu? Sebelum beliau menurunkan tangannya, ternyata pesawat-pesawat tempur Rusia itu sudah hancur lebur. Allahu Akbar. Inilah praktek nyata dari tauhidnya para pejuang. Kenapa? Karena mereka meyakini tidaklah tertimpa sesuatu musibah yang ada di bumi maupun yang ada di langit, melainkan sudah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa seseorang yang ada di bumi dan apa yang menimpa terhadap dirimu illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz
min qabli an nabro'ah, sebelum kami menciptakannya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menimpa pada diri seseorang, maka kehati-hatian itu tidak akan lagi bermanfaat buat dirinya. Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi seorang pejuang yang sangat luar biasa, Sofiul Al-Afdoli. Beliau juga seorang pahlawan Herat, bahkan beliau juga pahlawan yang ada di Afghanistan, menjadi komandan kurang lebih selama 8 tahun. Apa kata kawan-kawannya? Wahai Sofiul Al-Afdoli, demi Allah, janganlah kamu berada di barisan depan. Nanti kami akan kehilanganmu. Kalau kami sudah kehilanganmu, akan sulit untuk mencari pengganti-penggantinya. Maka Sofiul Al-Afdoli beliau mengatakan dalam surat Ali Imran, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Tidaklah mati suatu jiwa melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kitaban muajjala, yang sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, wahai para prajuritku, demi Allah, kamu di barisan depan ataupun barisan belakang, kalau ajal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saja kamu berada, maka ajal itu akan menemui kita semua. Akhirnya ketika pasukannya diberikan semangat oleh Sofiul Al-Afdoli ini, mereka kembali semangat. Gak masalah mau di depan mau di belakang, kalau ajal sudah ditetapkan oleh Allah, maka bahkan bersembunyi di dalam tanah pun akan menemui ajalnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya tauhid yang amali, yang langsung praktek. Nah, kita harus memang butuh contoh yang nyata. Kenapa? Karena dengan tauhid yang praktek dari para pejuang ini akan menimbulkan semangat yang sangat kuat buat kita semua agar menjadi orang-orang yang pemberani dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bernama Jalaluddin Al-Haqqani, seorang mujahid, komandan Afgan. Itu beliau pernah kehabisan logistik perbekalan para mujahid. Hampir-hampir beliau diputus asa. Ketika beliau habis sholat subuh beliau merenung, memikirkan bagaimana apakah perjuangan ini tetap dilanjutkan atau berhenti. Kenapa? Karena logistiknya habis. Logistiknya habis. Kemudian ada suara hati, ada bisikan di hati beliau, Jalaluddin Al-Haqqani. Wahai Jalaluddin, siapa yang memberimu rezeki sebelum engkau datang ke medan Afghanistan ini? Allah, kata beliau. Lalu kenapa engkau mesti khawatir sementara kamu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan tentara-tentara Rusia? Maka tidak ada yang perlu kamu khawatiri sementara kamu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ke belakang. Di belakang sana ada daging-daging yang segar yang sudah kami persiapkan untuk para pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika beliau kembali ke belakang, ternyata di belakang sana di pohon-pohon itu ada daging-daging segar yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para mujahid. Dan ternyata memang benar, kejadian-kejadian luar biasa karomah buat para mujahid ini sangat banyak. Ada di antara mereka yang habis amunisinya, habis logistiknya. Tiba-tiba pesawat dari Rusia itu yang hendak mengantar logistik kepada kawannya jatuh di tengah-tengah barisan para mujahid. Ada yang jatuh 2 kotak amunisi, 2 kotak makanan, kemudian sisanya jatuh ke pasukan musuh. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ketika seseorang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan menguatkan langkah-langkah kita. Dalam surah Muhammad ayat 7. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rizki seseorang. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Dan berapa banyak binatang melata la tahmilu rizqaha, enggak mampu memberikan rizki buat dirinya sendiri. Allah yarzuquha wa iyyakum, tetapi Allah yang memberi rizki binatang-binatang tersebut wa iyyakum. Begitu juga dengan kamu.
wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Ankabut ayat 60. Jadi nggak perlu dikhawatirin ketika seseorang memperjuangkan agama Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezekinya, bahkan rezekinya juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tauhid, mempraktekkan tauhid sebagaimana tauhidnya para pejuang ini merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti jejak langkah mereka. Kenapa? Karena dengan adanya praktek yang nyata dari kaum muslimin ini akan membuat eksistensi orang-orang yang beriman akan semakin teguh di permukaan bumi ini. Kita tidak musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, musuh-musuh orang-orang yang beriman. Mereka pagi siang malam memikirkan bagaimana caranya untuk meruntuhkan eksistensi umat Islam. Dikirimlah mata-mata di setiap daerah, dikirimlah propaganda-propaganda untuk menyudutkan Islam dan kaum muslimin, dibuatlah stigma-stigma negatif, dibuatlah kriminalisasi untuk para ulama. Mereka sebar intel di dunia maya dan di dunia nyata. Itu menunjukkan apa? Ketakutan mereka terhadap umat Islam. Itu menunjukkan apa? Ketakutan mereka akan bangkitnya umat Islam. Kalau mereka takut, orang-orang kafir takut, orang-orang yang dolim kepada orang-orang yang beriman, kepada para ulama itu juga takut. Lalu kenapa kita orang-orang yang beriman, yang akidahnya benar, mesti takut kepada mereka yang justru musuh pun takut kepada orang-orang yang beriman? Kenapa? Gak ada yang perlu dikhawatiri. Kalau mereka takut, kita gak perlu takut. Kenapa? Karena ketika mereka juga berusaha bagaimana meruntuhkan eksistensi umat Islam dengan membuat stigma-stigma negatif, tentunya kita orang-orang yang beriman justru mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memperjuangkan agama Allah ini dalam keadaan susah payah, letih dan sakit-sakitan, maka mereka juga memperjuangkan jalan setan juga dalam keadaan susah payah, tetapi kita mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 104, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kamu dalam keadaan sakit, fa innahum ya'lamun, mereka juga dalam keadaan sakit, kama ta'lamun, sebagaimana kamu sakit, wa tarjuna minallahi ma la yarjun, sedangkan kamu mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kanallahu aliman hakima, dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatir dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dia harus terus menegakkan agama Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena meskipun mereka musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul, yang musuh-musuh orang yang beriman mengerahkan segala kekuatannya, mengerahkan segala kemampuannya, waktunya, mereka berpikir dari siang, pagi, sore, malam untuk meruntuhkan eksistensi umat Islam, maka yang perlu umat Islam khawatiri itu bukan jumlah mereka, tetapi yang perlu dikhawatiri umat Islam itu adalah iman yang ada di dalam hati mereka masing-masing. Inilah yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Rawah ketika mau melaksanakan ekspedisi yang diberikan oleh Rasulullah untuk melakukan serangan kepada Romawi di perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini 3 jenderal mati syahid. Tetapi sebelum perang Mu'tah, para sahabat ini kembut. Kenapa? Karena jumlah mereka hanya 3.000-an orang, sedangkan orang-orang musyrik 200.000 lebih. Sehingga membuat para sahabat ini maju atau enggak. Akhirnya muncullah sahabat Abdullah bin Rawah meyakinkan kembali perjuangan umat Islam di hadapan para sahabat-sahabatnya. Demi Allah, wahai para sahabat-sahabatku, kita berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kita berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah, gak ada yang perlu dikhawatiri. Kenapa? Karena kita berjuang bukan melihat dari banyaknya jumlah musuh yang mereka miliki, dari persenjataan yang mereka miliki, tetapi ketika kita memperjuangkan agama Allah, yang kita inginkan adalah salah satu dari 2 kebaikan, yaitu hidup mulia atau mati syahid.
Oleh karena itu para sahabatku, majulah berjuang di jalan Allah, karena yang akan kita raih adalah salah satu dari dua kebaikan, yaitu hidup mulia atau mati syahid. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperjuangkan agama Allah, jumlah itu enggak menjadi patokan. Banyaknya kekuatan musuh, jumlah mereka, persiapan logistik mereka itu enggak menjadi patokan. Yang menjadi patokan, salah satu unsur utama kemenangan umat Islam adalah ketika tauhid mereka benar, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Kenapa? Karena orang-orang yang telah mengetahui tauhid dengan benar dalam hatinya, dalam pikirannya, bagaimana cara dia supaya memindahkan apa yang ada di dalam kepalanya ini menjadi praktek amali dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum kita tutup, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergulatan antara orang-orang yang beriman ahli tauhid dengan orang-orang kafir dan para penentangnya ini akan terus ada sampai hari kiamat. Kemenangan ini akan silih berganti, kadang orang kafir yang menang, kadang orang Islam yang menang. Rintangannya juga akan senantiasa ada bagi orang-orang yang beriman. Maka tauhid amali inilah yang akan membentuk eksistensi orang-orang yang beriman, yang akan melindungi kehidupan mereka. Karena dengan tauhid amali inilah yang akan membangun umat Islam dan menorehkan sejarah yang sangat penting buat umat Islam. Kenapa? Karena lembaran-lembaran sejarah-sejarah kaum muslimin hanya akan dipenuhi oleh peristiwa-peristiwa besar yang dikendalikan, salah satunya adalah mereka yang memiliki tauhid yang benar, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Tauhid yang mereka yakini, yang mereka hafal, yang mereka imani sejalan dengan praktek mereka dalam kehidupan nyata mereka. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan keteguhan dalam keimanan, kemudian mempraktekkan tauhid dengan benar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan salah satu dari dua kebaikan, yaitu ish kariman atau syahidan, yaitu hidup mulia atau mendapatkan syahadah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.